Liburan Natal dan Tahun Baru mulai terasa di sejumlah wilayah. Sejumlah tempat wisata pun sudah dipadati wisatawan yang akan menghabiskan waktu liburnya bersama keluarga. Sejumlah moda transportasi juga dipenuhi pemudik yang akan kembali ke kampung halaman di momen Natal dan Tahun Baru 2026. Lalu bagaimana kesiapan transportasi umum dalam menghadapi masifnya pergerakan masyarakat ke sejumlah kota di tanah air? Kami akan bahas hal itu nanti. Di samping itu juga ada informasi dan bahasan lainnya soal malam ini. Seluruh umat Kristiani, saudara, mulai menjalani ibadah malam Natal. Gereja Katedral Jakarta siap menampung 5.000 umat dalam ibadah misa malam Natal yang dimulai sejak pukul 5 sore ini. Sementara untuk kloter kedua akan dimulai pada pukul 20.30 malam nanti. Lalu bagaimana kekhidmatan pelaksanaan ibadah malam Natal malam hari ini? Kedua ulasan itu akan kami bahas dan jadi menu utama dalam Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, puting beliung melanda 2 desa di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah mengalami kerusakan karena bagian atap yang terbawa angin. Dembon Sojopura. Ini adalah bencana puting beliung yang menerjang Desa Sojopuro, Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo, Selasa sore. Atap rumah yang sebagian besar terbuat dari seng dan asbes terbawa puting beliung yang terjadi selama 10 menit. Sebanyak 54 rumah terdampak. 5 rumah diantaranya rusak parah dan tidak dapat dihuni untuk sementara waktu. Jadi si angin puting beliung itu langsung datang di sini menghantam rumah-rumah warga. Itu sekitar nggak ada 10 menit Pak. Jadi ini seng pada kabur, terus ada atap sama bawatannya kayunya yang dibawa terbang. Sementara itu banjir menerjang gudang pusat perbelanjaan di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa sore. Banjir merendam seluruh gudang hingga menghanyutkan sejumlah barang dagangan. Selain tingginya permukaan banjir, derasnya arus juga membuat warga panik. Selain menghanyutkan barang dari gudang, banjir juga turut menghanyutkan 19 motor yang tengah terparkir. Indikasi tanggul sebelah Surya jebol, jadi beberapa wilayah Kecamatan Sumber khususnya terjadi banjir, khususnya di Kelurahan Tungudal telah terjadi luapan air, tanggul jebol sehingga mengakibatkan beberapa kendaraan sepeda motor khususnya hanyut terbawa banjir. Ada juga sorotan lainnya dari Kejaksaan Agung yang menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah kepada negara. Penyerahan di Gedung Jampitsus Kejagung siang tadi disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden mengingatkan penegak hukum untuk menindak tegas korupsi dan pencurian kekayaan negara. Presiden menegaskan kekayaan negara ibarat darah yang mengalir dalam tubuh. Jika darah terus-menerus bocor, maka tubuh akan kolaps atau tumbang. Total 6.625.294.190.000. Darah itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok,
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyebut dengan uang sebesar 6,6 triliun rupiah bisa membangun hunian tetap pengungsi sebanyak 100.000 rumah. Hal ini dapat membantu setengah dari kebutuhan hunian rumah pengungsi yang mencapai kurang lebih 200.000 rumah. Padahal kebutuhannya berapa ya untuk bencana 3 provinsi ini? Ada yang kuasai angkanya? Kurang lebih berapa? Mendekati 200.000. Dengan ini saja 100.000 sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 22 ini berapa? 20 perusahaan ini. 20 perusahaan. Ya. Ingkar, tidak mau memenuhi kewajiban mereka. Saudara, tidak hanya 4 juta hektar lahan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan turut menyerahkan uang hasil penyelamatan kerugian negara sebanyak 6,6 triliun rupiah lebih. Kejaksaan Agung yang menjadi bagian Satgas ini menegaskan angka itu belum termasuk penindakan penyalahgunaan kawasan hutan di 3 daerah terdampak bencana di Sumatera. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Anggi Mendarwan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan yang telah kami rekam sebelumnya. 6,6 triliun rupiah uang hasil dari penindakan yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH ini diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Ini uang yang Anda lihat, saudara, 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469 rupiah 74 sen. Ini terdiri dari 2 bagian. Ini terhitung untuk penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH sebesar 2,3 triliun rupiah lebih, ditambah lagi dengan penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebesar 4,2 triliun rupiah lebih. Tadi sudah dilangsungkan proses penyerahan ini dari Satgas PKH. Ini tidak hanya terdiri dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tapi juga dari unsur Polri, TNI, dan juga kementerian lembaga di bawah naungan Kabinet Merah Putih. Dalam proses yang berlangsung pada hari Rabu 24 Desember 2025, tadi diterangkan beberapa poin, kemudian hasil-hasil dari penyertaan ataupun juga uang-uang yang dianggap sebagai bagian dari kerugian negara. Itu yang tadi sudah diserahkan, baik itu dari Satgas PKH kepada menteri-menteri terkait seperti Menteri Keuangan, kemudian dari BPI dan Antara, dan juga beberapa kementerian lain di bawah naungan Kabinet Merah Putih. Pertanyaannya, apakah hasil dari ekspos perkara di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, persisnya di sekitar Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini, berkaitan langsung dengan kasus yang ditindak sejauh ini untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang pada akhirnya memicu banyak korban jiwa, dan belakangan kemudian sudah ditemukan ada unsur pidana pembalakan hutan atau penyalahgunaan kawasan hutan. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah kepada wartawan menyampaikan bahwa ini masih di luar itu, angka 6,6 triliun masih berada di luar kasus yang ditindak atau sejauh ini masih diselidiki oleh Jampitsus. Namun yang bisa dipastikan bahwa proses hukum masih tetap berjalan, dilakukan oleh penyidik untuk memeriksa sejumlah saksi, kemudian pendalaman lagi unsur kerugian negara yang ditimbulkan, terutama unsur-unsur atau aspek-aspek lainnya. Nah, harapannya kemudian bahwa ini tidak akan berhenti kasusnya, karena Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa hasil penyerahan uang 6,6 triliun ini baru ujungnya. Masih ada kasus lain yang perlu ditindak oleh aparatur penegak hukum lainnya, terutama dalam hal ini kasus untuk penertiban kawasan hutan yang diyakini oleh Presiden dalam sambutannya nilainya bisa mencapai 100 triliun atau ratusan triliun rupiah lebih. Tifal Solesa, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Berikutnya kita beralih ke kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten yang belum juga terungkap. 8 hari pasca kejadian, polisi telah memeriksa 18 saksi. Polisi menjelaskan 18 saksi yang diperiksa ini berasal dari keluarga korban maupun saksi dari lingkungan luar keluarga.
Pemeriksaan ini memperkuat konstruksi peristiwa secara menyeluruh. Selain soal tidak adanya rekaman CCTV atau kamera pemantau, penyidikan juga terkendala dengan tidak adanya jejak pelaku di tempat kejadian perkara. Sebelumnya polisi telah berkoordinasi dengan Pusat Identifikasi dan Puslap 4 serta menggerahkan unit K9 atau K9 untuk memperdalam dan memperkuat temuan di lapangan. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa yang awalnya di 8, sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang. Juga perlu diinformasikan bahwa sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pada malam TKP kita sempat datangkan unit K9. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Selanjutnya, sorotan lainnya, Satgas Operasi Damai Kartens, saudara, menduduki 14 markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan menyita 4.194 butir amunisi. Capaian ini terjadi sepanjang tahun 2025. Tercatat sejak operasi bulan Januari hingga Desember, Satgas Damai Kartens menggagalkan upaya penyelundupan 29 pucuk senjata api dan 4.000 lebih butir amunisi yang akan dipasok untuk kelompok kriminal bersenjata KKB. Satgas Damai Kartens bersama TNI juga menyita 57 dokumen Papua Merdeka dan menemukan 44.000 berita hoax yang disebarkan simpatisan maupun pendukung KKB Papua. Hal-hal yang berhasil kita lakukan adalah kita berhasil mengamankan ada barang, ada dokumen, ada orang. Ya, dari barang dulu. Dari barang kita berhasil mengamankan senjata api kurang lebih 29 pucuk. Terus amunisi ada 4.194 butir. Ada beberapa markas yang telah kita duduki. Markas yang tidak duduki ini termasuk kita bergabung juga dengan aparat TNI dari Satgas yang ada pada TNI, kurang lebih ada 14 lokasi markas. Yang juga jadi perhatian, saudara, 10 sekolah di kota Depok mendapatkan ancaman teror bom melalui surat elektronik secara berantai. Tim Gegana Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat langsung dikerahkan untuk melakukan penyisiran. Tim Gegana Brimob Kelapa II dan personel Polres Metro Depok langsung dikerahkan untuk melakukan penyisiran di seluruh bagian sekolah. Ancaman tersebut diterima pihak sekolah melalui surat elektronik kepada 10 alamat email sekolah. Kasih Humas Polres Depok, AKP Made Budi menjelaskan ada sekitar 10 sekolah yang menerima surat elektronik berisi ancaman. Kini, polisi tengah mendalami pelaku dan motif dari aksi teror tersebut. Menerima informasi tersebut dari Polres Metro Depok, khususnya pihak Reskrim, melakukan pengecekan, melakukan penyidikan terhadap ancaman teror tersebut dan sudah dilakukan pengecekan oleh tim Jibom ataupun tim Gegana dari Kelapa II. Namun dari 10 sekolah yang diancam oleh terduga pelaku, 6 sekolah sudah kami lakukan pengecekan dan sisanya 4 sekolah lainnya masih dalam proses. Sudah dilakukan pengecekan, namun tidak ada benda ataupun barang yang diketahui menyerupai bom ataupun benda membahayakan. Sejumlah wisatawan dari berbagai daerah ramai berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, seperti ke kawasan Braga dan Jalan Asia Afrika. Kami punya laporannya, usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.
kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Jelang malam Natal, arus lalu lintas jalur Puncak Bogor, Jawa Barat lancar. Polres Bogor mencatat jumlah kendaraan menuju Puncak menurun. Pantauan udara berikut ini menunjukkan arus lalu lintas pada kedua jalur di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat lancar. Berdasarkan data sementara dari Satlantas Polres Bogor, jumlah kendaraan yang naik maupun turun baru mencapai 36.000 kendaraan jelang libur perayaan Natal esok hari. Polisi memperkirakan puncak arus lalu lintas pada 26 dan 28 Desember mendatang. Jika terjadi kepadatan, polisi akan memberlakukan sistem satu arah selama beberapa waktu tertentu. Sejumlah wisatawan dari berbagai daerah ramai berkunjung ke Bandung, Jawa Barat. Salah satunya ke kawasan Braga dan Jalan Asia Afrika untuk menikmati liburan Natal dan Tahun Baru. Rabu sore, para wisatawan menghabiskan waktu menyusuri area Braga dan Jalan Asia Afrika sambil mengambil sejumlah foto momentum liburan mereka. Tak hanya ikonik, kawasan ini terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah karena mengandung nilai sejarah Kota Bandung. Sementara di Yogyakarta, wisatawan ramai membadati kawasan Malioboro untuk liburan Natal dan Tahun Baru. Wisatawan menikmati suasana sore di area pedestrian sambil mengambil sejumlah foto, dan sejumlah wisatawan lainnya memilih berbelanja di kawasan Malioboro. Kita akan lihat bagaimana situasi liburan Natal dan Tahun Baru di sejumlah daerah. Ada jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdul Rohim di Braga, Bandung, Jawa Barat. Juga ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan di Malioboro, Yogyakarta. Saya ke Fida yang ada di lokasi bersejarah juga tempat nongkrong paling hits di Kota Bandung di kawasan Braga. Fida, bagaimana keramaian wisatawan di Braga di malam Natal ini? Waduh Friska, kalau berbicara mengenai keramaian wisatawan, apalagi kalau momen-momen libur seperti hari ini begitu ya, ramainya saya akan tunjukkan aja begitu ya Friska dan juga saudara, seperti inilah kondisi yang ada di Jalan Braga, lalu lalang dari para wisatawan begitu ya, tidak hanya lalu lintasnya yang ramai, tapi juga para pejalan kaki yang memang sengaja datang ke sini. Biasanya kalau menjelang malam seperti ini ya Friska dan juga saudara, ini ramai dikunjungi atau wisatawan mulai ramai mendatangi kawasan Braga karena memang sengaja untuk menikmati suasana malam di Braga yang memang bisa dibilang katanya romantis begitu ya Friska dan juga saudara. Tapi untuk lebih lengkapnya terkait kenapa sih Braga itu tetap menjadi primadona dan incaran, kayak saya mau ajak ngobrol salah satu wisatawan di sini. Halo Mbak, selamat malam. Halo malam. Ini dengan Mbak siapa ya? Aku Najwa. Mbak Najwa dari mana nih? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Emang lagi liburan ke Bandung atau gimana? Sengaja kesini saat liburan atau gimana? Iya, kayak short trip aja sih. Jadi one day trip aja ke sini. One day trip. Kenapa pilih Bandung, Mbak Najwa? Karena selain aku cuma punya 1 hari aja, dan Bandung kayaknya cukup untuk aku PP gitu dan bisa kemana-mana. Jadi kayak ya udahlah, kita akhirnya ke Bandung aja gitu. Emang udah sering ke Bandung atau gimana Mbak? Ke Bandung kebetulan jarang sih, mungkin kayak sama teman-teman iya, tapi sama family pasti kan kurang apa ya, nggak sesering itu gitu. Jadi kayak untungnya udah lama banget gak ke Bandung, jadi kayak ya udah deh kita akhirnya decide untuk ke Bandung aja. Kalau ke Bandung emang selalu ke Braga Mbak, ke Jalan Braga? Iya, karena ini ikonik banget sih menurut aku, karena kan Braga kan kayak banyak makanan, bisa kuliner juga, jadinya kesini sih pasti banget. Terus gak cuma makanan, banyak mainan apa-apa juga kan, jadi kayak ngabisin waktu di sini sih oke banget. Tetap gak bosan ya Mbak Najwa dan temannya kalau ke Bandung pasti kesini ya, ke ikonnya Kota Bandung, ke Jalan Braga. Makasih Mbak, lanjut untuk mungkin kulineran dan segala macam have fun ya Mbak ya. Nah itu tadi Friska dan juga saudara, memang kalau ngomongin Jalan Braga tidak ada habisnya. Ini bisa dibilang one stop destination. Anda mau kulineran, di sini ada banyak kuliner-kuliner mungkin yang viral yang cuma bisa ditemukan di kawasan Braga.
ya berarti harus ke Jalan Braga. Kalau mau ada aktivitas-aktivitas lain seperti naik odong-odong begitu ya, foto-foto di sini banyak street photographer, atau cuma mau menikmati suasana sore saja di sini, ya memang Jalan Braga itu adalah tempat yang wajib dikunjungi kalau Anda ke Kota Bandung, apalagi di momen liburan seperti saat ini, Friska. Tempat yang hits banget pokoknya di Braga, Jawa Barat. Terima kasih Vida Alatas. Selamat bekerja kembali sambil menikmati suasana di malam Natal ini di libur Nataru. Berikutnya saya mau ke Mika yang ada di Yogyakarta. Mika, kalau di Malioboro, di Yogyakarta khususnya apa betul sudah ada 7 juta wisatawan yang datang di libur Nataru ini? Ya, selamat malam Priska dan saudara. Braga ramai, tapi Malioboro juga ramai. Nah, betul Anda bilang ada data 7 juta yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait jumlah wisatawan yang akan datang atau sudah datang di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta selama liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, data ini, Friska, didapat dari banyak sumber. Dari pemesanan hotel, kemudian tiket perjalanan, baik itu kereta api, kemudian pesawat, dan juga bis. Nah, data yang masuk itu tentu memang masih dinamis, namun jika kita lihat tahun lalu, di mana data yang disebutkan diprediksi adalah 6 juta dan memang juga berkisar pada angka itu, maka diperkirakan pada tahun ini pula angka 7 juta bukanlah hal yang mustahil didapat oleh Daerah Istimewa Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Nah, Friska mungkin bisa lihat di belakang saya di kawasan Malioboro, biasanya satu hari jelang Natal suasana Malioboro tidak terlalu padat di musim liburan lain. Tetapi di tahun ini kawasan Malioboro sudah terbilang padat di petang hari ini. Padahal masih banyak dari mereka yang datang ke Yogyakarta masih harus berkumpul bersama keluarga sekalian mudik untuk merayakan Natal di Yogyakarta. Nah, kami tadi lihat di daerah Abu Bakar Ali hingga mengular ke kawasan 0 km memang arus lalu lintas cenderung padat tetapi masih lancar. Demikian, Priska. Dengan padatnya wisatawan, hal lain yang kita harapkan juga semakin bergerak ekonomi di momen libur Nataru. Terima kasih Michael Aryawan, Mika langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya ada Vida Alatas dari Braga, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, hampir 1 bulan berlalu pasca banjir bandang dan longsor, ratusan kepala keluarga di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat hingga kini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Kami hadirkan informasinya setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, hampir 1 bulan berlalu pasca banjir bandang dan longsor, ratusan kepala keluarga di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat hingga saat ini masih kesulitan mendapatkan air bersih. Langkanya air bersih di wilayah ini dikarenakan saluran irigasi yang merupakan satu-satunya sumber air bersih rusak dan putus total akibat diterjang banjir bandang. Kini setiap hari warga terpaksa meletakkan ember dan galon di depan rumah mereka berharap datangnya bantuan air bersih datang dari PDAM. Ada sebanyak 500 keluarga yang membutuhkan air bersih di wilayah ini. Dan warga berharap saluran irigasi dapat segera diperbaiki agar aliran air bersih bisa kembali normal diterima tiap warga. Rata-rata dari sumur bang, jadi sumur itu biasanya aliran dari irigasi ini bang biasanya. Jadi aliran irigasi ini udah tutup bang, jadi susah dapat air bersih ya. Nah, untuk bantuan air bersih lancar nggak bang? Nggak susah juga bang. Susah ya. Enggak, ya. Jadi harapan warga apa nih bang tadi bang? Ya aliran irigasi inilah dipercepat bang. Kalau cepat air bersih ini putus bang. Pasokan LPG ukuran 3 kg mulai masuk melalui jalur darat ke wilayah Bener Meriah, Aceh. Meski stok terbatas dan harus mengantre sejak pagi hari, namun warga bersyukur bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah. Sejak terbukanya akses jalur darat
dari simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah. Kini warga mulai mendapatkan LPG seberat 3 kg yang dipasok langsung oleh agen pangkalan penyalur dengan harga terjangkau. Sebelumnya warga harus membeli LPG dengan berat 3 kg dengan harga 100 hingga 250 ribu rupiah. Kini mereka bisa membeli LPG dengan harga 25 ribu rupiah saja. Untuk bisa membeli LPG, warga harus mengantre sejak pagi karena terbatasnya LPG yang tersedia. Tiap warga hanya dibatasi membeli 1 tabung agar pembagian bisa merata. Dari tadi pagi jam 8. Jam 8 pagi, Bu. Harganya berapa, Bu, yang dibeli? 25.000 ini, Pak. 25.000. Berarti kalau di luar dibeli harga berapa tadi, Bu? Ada yang 150, ada yang 180, ada yang 250 per tabung yang kecil ini, Pak. Variasi, Bu, ya? Dan senang sekali lah, Pak, karena kami udah menunggu harga yang segitu kan, karena walaupun kok kita bilang ya untuk harga yang segini kan sangat normal gitu kan, daripada harga 150, 180, 100. Sementara itu upaya pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana di wilayah Aceh Tamiang, Aceh terus dilakukan secara intensif. Lebih dari setengah ton bantuan logistik yang juga mencakup kitab suci Al-Quran kembali dikirimkan melalui jalur udara menggunakan 2 helikopter dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Proses pengiriman dilakukan dalam 2 tahap. Pembagian Al-Quran ini merupakan amanah dari salah satu anggota Polda Sumatera Utara untuk disalurkan kepada masyarakat Aceh Tamiang, khususnya anak-anak. TNI Angkatan Udara mengirimkan bantuan logistik ke Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Posko TNI Angkatan Udara mengerahkan helikopter HT-7204 untuk pendistribusian bantuan melalui jalur udara. Jalur udara yang Anda saksikan ini adalah visual udara dari helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan dengan membawa total 2 ton logistik menuju lokasi tujuan, dan bantuan disalurkan ke 2 desa di Kecamatan Pining, masing-masing 1 ton untuk Desa Ekan dan Desa Pepelah. Distribusi menggunakan helikopter dipilih untuk mengatasi keterbatasan akses darat di wilayah tersebut. Sejumlah tenda pengungsian yang berdiri di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, jauh dari kata layak. Warga terpaksa menggunakan plastik dan terpal untuk membangun tenda sementara di lereng gunung karena desa mereka masih rentan terhadap longsor. Terlihat dari visual udara, tenda darurat dibangun di bahu jalan di pegunungan dengan lereng yang curam. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena hingga kini aliran air dari gunung masih terus mengalir deras. Warga berharap pemerintah bisa segera memberikan mereka bantuan untuk tempat tinggal yang layak. Kami memilih mengungsi karena kampung kami tidak layak lagi dihuni, karena dari atas mau turun tanah tuh mau longsor, di bawah tuh air, panas pun masih datang air ke situ, mata airnya masih mengalir. Untung pemerintah desa memberi kami bantuan berupa plastik, mulsa kemarin untuk menanam cabai, bawang, karena kami terkena musibah, jadi kami gunakan untuk membuat gubuk seperti ini. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Harapannya? Tapi harapan kami bisa secepatnya kami dapat bantuan untuk tempat tinggal yang layak. Sementara itu Kepala BNPB Suharyanto mendatangi permukiman warga yang terdampak bencana di wilayah Aceh Utara. Dalam kunjungannya Suharyanto mendengar langsung masukan dari pengungsi. Ia menyatakan penentuan titik lokasi hunian sementara hingga hunian tetap akan ditetapkan berdasarkan usulan warga. Hal itu karena pemerintah pusat meyakini warga yang lebih memahami kondisi lingkungan dan keamanan lokasi. Dekat dengan sini, Pak. Ada 2 truk kita bawa.
Pun tanggap darurat juga masih terus berjalan. Tadi kita barusan diskusi dengan masyarakat langsung yang terdampak. Kita sampaikan opsi-opsi bahwa intinya pemerintah pusat ini akan terus mendampingi masyarakat terdampak itu sampai selesai. Tadi ada banyak pertanyaan ya. Mereka masih bingung kalau relokasi terpusat mereka tidak mau. Ternyata setelah diberikan opsi relokasi mandiri, artinya masyarakat yang rumahnya rusak berat dengan hilang itu, yang penting dia bisa menunjukkan tanah yang mungkin diberi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, kita bisa bangunkan di situ. Termasuk juga titik penentuan hunian sementara, ini sifatnya dari bawah, jadi tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat dari atas. Saudara, jemaat gereja HKBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyambut Natal dengan sangat sederhana. Karena sekitar gereja masih dipenuhi lumpur, sisa banjir bandang beberapa waktu lalu. Pihak gereja memutuskan untuk memajukan jadwal ibadah malam Natal yang seharusnya dilaksanakan malam nanti menjadi siang hari karena keterbatasan pasokan listrik. Pihak gereja berharap pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan sisa material lumpur dan banjir. Jemaat di Tapanuli Selatan, saudara, mulai mempersiapkan ibadah malam Natal di tengah pemulihan pasca bencana. Seperti jemaat Gereja Kristen Protestan Angkola, salah satu gereja yang terdampak banjir bandang. Sejumlah fasilitas Gereja Kristen Protestan Angkola sempat rusak akibat diterjang banjir dan kayu gelondongan yang menerjang Batang Toru, Tapanuli Selatan. Meski demikian, jemaat tetap antusias menghiasi gereja dengan sejumlah ornamen dan memasang pohon Natal. Jemaat ingin bencana tidak memadamkan damai dan sukacita untuk menyambut Natal tahun ini. Buat dekorasi Natal, kita mau buat foto booth-nya, kita mau buat ada boneka salju, ada pohon Natal, ada balon-balon, pokoknya supaya suasana Natal lah, supaya tidak berduka. Saya kira saya pesan karena memang trafiknya padat sekali, kemudian jumlah masyarakat juga sangat banyak. Tentunya tolong seluruh petugas yang ada antisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan. Kami ingin meyakinkan bahwa transportasi multimoda, darat, laut, udara, dan tentunya termasuk kereta, kita benar-benar bisa hadirkan secara optimal untuk masyarakat. Yang pertama izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji kirnya sudah mati dari September 2025. Demandnya tinggi, PO bus kira-kira pada posisi ya apapun akan dikeluarkan armadanya walaupun posisinya sebenarnya tidak laik jalan. Itu yang saya sebut bis-bis zombie itu. Bahkan tidak hanya bis ya, termasuk mobil-mobil rentalan. Masa libur akhir tahun biasanya banyak dimanfaatkan masyarakat di Indonesia untuk bepergian. Kementerian Perhubungan memperkirakan 42% atau 119,5 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan pada masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dibandingkan tahun lalu, jumlah warga yang melakukan perjalanan akhir tahun ini meningkat 2,71%. Merespon potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur akhir tahun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan tentang kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh aparat untuk memberikan pelayanan.
Ini tentunya menjadi bagian dari apa yang diperintahkan Bapak Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap libur Nataru ini, khususnya terkait dengan layanan-layanan yang dipilih oleh masyarakat. Saya pesan karena memang trafiknya padat sekali, kemudian jumlah masyarakat juga sangat banyak. Tentunya tolong seluruh petugas yang ada antisipasi jangan sampai ada permasalahan-permasalahan kriminalitas, dan petugas-petugas yang ada tolong waspada. Pos-pos sudah ada, masyarakat yang kira-kira memiliki keluhan apa saja silahkan untuk dilaporkan di pos-pos pengaduan yang ada. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah berupaya menghadirkan transportasi multimoda, darat, laut, dan udara secara optimal untuk masyarakat. Salah satu sarana transportasi yang banyak diminati masyarakat untuk bepergian selama libur akhir tahun adalah kereta api. AHY mengingatkan, pelayanan kereta api harus mengedepankan faktor keselamatan dan kenyamanan. Kami ingin meyakinkan bahwa transportasi multimoda, darat, laut, udara, dan tentunya termasuk kereta, kita benar-benar bisa hadirkan secara optimal untuk masyarakat. Penjelasan dari Pak Dirut bahwa dibandingkan dengan tahun lalu, ini juga ada peningkatan kurang lebih 8,5% frekuensi kereta api. Dan juga ada penambahan 3% kapasitas tempat duduk, sekitar 3,5 juta. Ini yang diharapkan bisa mengakomodasi meningkatnya jumlah perjalanan masyarakat selama masa Nataru. Bahwa pelayanan kereta di Indonesia dimanapun itu benar-benar mengedepankan faktor keselamatan, itu nomor satu. Yang kedua tentunya ketepatan waktu atau on time performance, dan yang ketiga adalah kenyamanan. Faktor keselamatan sarana transportasi publik patut mendapat perhatian lebih di masa libur panjang seperti saat ini. Peristiwa kecelakaan bus di Semarang, Jawa Tengah yang mengakibatkan 16 orang tewas Senin lalu diharapkan tidak terulang lagi. Untuk memastikan kelaikan kendaraan angkutan mudik Nataru, Kementerian Perhubungan menggelar sidak ke sejumlah terminal bus. Dalam sidak di Terminal Klari, Karawang, Jawa Barat, ditemukan sejumlah bus angkutan mudik Nataru tidak memiliki izin trayek dan tidak memiliki dokumen kelaikan kendaraan atau KIR. Yang pertama, izinnya itu belum keluar, tapi sudah operasional. Kemudian yang lebih parah lagi adalah uji kirnya sudah mati dari September 2025. Tindakan yang kami lakukan itu memberikan teguran keras dan mengeluarkan kendaraan tersebut dari terminal. Nah, tadi sudah ada penumpangnya, dari penumpang kemana kan Pak? Untuk penumpang, ya beberapa penumpang ya sudah kita keluarkan juga, dipindahkan ke bus yang lain. Komisi 5 DPR RI juga menyoroti masih banyaknya kendaraan terutama bus yang tidak layak tapi masih dioperasikan karena tingginya permintaan selama masa liburan. Kesehatan awak bus khususnya supir juga perlu mendapat perhatian khusus. Demand-nya tinggi, PO bus kira-kira pada posisi ya apapun akan dikeluarkan armadanya walaupun posisinya sebenarnya tidak layak jalan. Itu yang saya sebut bis-bis zombie itu. Bahkan tidak hanya bis ya, termasuk mobil-mobil rentalan yang sudah saya kira berulang-ulang menjadi isu kecelakaan kita. Ini betul-betul menjadi zombie bagi publik pemakai kendaraan atau mobilitas masyarakat kita. Nah yang kedua Mbak, menyangkut soal kesehatan para supir kita. Pengemudi. Jadi para pengemudi kita jujur saja relatif tidak terkontrol dengan situasi permintaan yang sangat tinggi, lalu jam kerjanya naik, risikonya kemudian kelelahan di jalan dan lagi-lagi kecelakaan karena faktor human error, dan ini sebenarnya bisa dipastikan
pemerintah dalam hal Kementerian Perhubungan bisa bekerja keras untuk memastikan ini. Sementara pengamat transportasi Joko Setiawarno menilai pengawasan keselamatan transportasi publik saat ini terkendala anggaran. Menurut Joko, efisiensi seharusnya tidak memangkas anggaran keselamatan transportasi publik. Ini pemangkasan untuk anggaran keselamatan. Efisiensi publik itu keselamatan ini dipangkas, ini juga berpengaruh bagaimana petugas memeriksa dengan lancar ya, sementara anggarannya tidak ada. Ya. Kemudian pengawasan juga masuk di situ, mengawasi pool-pool yang ada. Kami sudah mengingatkan sebenarnya sudah lama agar pool-pool bus itu kebijakan lama, itu diawasi oleh Korsatpel terminal yang terdekat. Ya. Tapi karena anggaran tidak ada, tidak masuk ke kebijakan, ya akhirnya banyak yang lolos seperti ada namanya sistem manajemen keselamatan angkutan umum. Itu program cukup bagus. Di antara angkutan umum itu KIR setiap 6 bulan, itu mereka bisa melakukan program safety di perusahaan masing-masing. Ini kewajiban pemerintah yang mereka perlu dipandu. Nah, mandu itu kan perlu anggaran. Nah, anggarannya tidak ada. Nah, SMK itu wajib. Kemudian yang terakhir adalah mewajibkan, sebenarnya kami sudah mengusulkan agar kendaraan-kendaraan angkutan jarak jauh itu semua penumpang itu diwajibkan menggunakan seat belt. Ya, jika terjadi kecelakaan tidak fatal seperti ini. Memang beberapa angkutan jarak jauh sudah menggunakan, tapi masih minim. Selain faktor kendaraan, cuaca selama musim libur akhir tahun kali ini juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah telah menyiapkan antisipasi terhadap cuaca buruk, khususnya pada angkutan laut. Kita mewaspadai terjadinya perubahan cuaca, ya berdasarkan informasi dari teman-teman BMKG. Untuk itu, semua sektor transportasi kita mempersiapkan berbagai antisipasinya. Dari mulai kita rem cek, kesiapan sarana transportasi, nah khususnya yang laut. Kita mempersiapkan pencegahan-pencegahan dari mulai kampanye keselamatan, memberikan kesadaran buat teman-teman yang bekerja di sektor laut, pemberian life vest dan lain-lain kita sempurnakan. Termasuk teman-teman kita mempunyai skenario bila terjadi apa-apa, apa yang kita lakukan sudah kita persiapkan. Kita sudah koordinasi dan rapat dengan Kepala Staf Angkatan Laut, dengan teman-teman polisi, akan menyiapkan patroli di jalur-jalur yang dimungkinkan akan ramai dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memperkirakan puncak arus mudik Nataru terjadi pada 24 Desember. Sementara puncak arus balik diperkirakan akan berlangsung pada 2 Januari 2026 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang malam Natal 24 Desember, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, jalur utama Trans Jawa, masih terpantau ramai lancar meski volume kendaraan terus meningkat. Selengkapnya kami hadirkan laporan langsungnya dari 2 titik itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, jelang malam Natal 24 Desember, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama, jalur utama Trans Jawa masih terpantau ramai lancar meski volume kendaraan terus meningkat. Dari data Jasa Marga, sebanyak 28.000 lebih kendaraan telah melintasi ruas tol Trans Jawa melalui gerbang tol Cikatama hingga sore ini. Jumlah itu berpotensi bertambah, mengingat total kendaraan hari ini diprediksi mencapai 45.000 kendaraan. Meski volume kendaraan terus meningkat, hingga kini belum diterapkan rekayasa lalu lintas. Sementara di Pelabuhan Merak juga terpantau lancar, bahkan cenderung sepi. Sejumlah kendaraan roda 4, plat Jakarta atau plat B, mulai berdatangan untuk menyeberang melalui Merak. Arus lalu lintas di sepanjang Jalan Merak juga terpantau lancar tanpa ada kemacetan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Sudah ada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Jamsari, serta pilot drone Bodia Vimala yang siap melaporkan dari sana. Eril, bagaimana dengan puncak arus mudik libur akhir tahun ataupun malam Natal ini dan juga menjelang akhir tahun di Pelabuhan Merak, Eril?
Ya, Radi dan saudara, bahwa memang untuk di Pelabuhan Merak ini dari malam puncak arus libur Natal ini pada hari ini dan sebelumnya memang jika melihat untuk peningkatan ini sudah mulai ramai dari kendaraan roda 4, tetapi jika kita melihat situasinya ini masih terpantau landai ataupun normal tanpa adanya kemacetan. Dan mungkin dapat dilihat di belakang saya ini merupakan kapal yang nantinya kembali akan melakukan bongkar muat menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Saat ini ia baru tiba dari Bakahuni untuk melakukan penurunan dari penumpang yang dimana masih dilakukan sistem TBB, tiba bongkar berangkat, lalu kemudian nantinya akan diisi lagi oleh penumpang yang akan berangkat menuju ke Bakahuni. Dan selain itu juga bahwa memang prediksi dari SDP sendiri mengatakan untuk di libur Natal ini akan terjadi pada tanggal 23 atau kemarin dan hari ini 24 Desember. Dan selain itu juga dari SDP mengatakan bahwa puncak arus ini akan terjadi pada 2 kali, Radi. Mulai dari libur Natal kemudian dari libur Tahun Baru yang diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 dan 31, Radi. Kemudian juga dari SDP mengatakan bahwa tahun ini terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan selain itu juga bahwa sebelumnya dari SDP mengatakan terkait dengan mitigasi cuaca buruk. Dan berikut pernyataan dari Direktur Utama PT SDP. Tidak ada toleransi insiden, tidak ada toleransi kejadian-kejadian buruk, apalagi terjadi anomali cuaca yang diprediksi oleh BMKG ini akan terus kita alami, sehingga kami harus menyiapkan contingency plan, termasuk kalau di daratnya kami koordinasi dengan kepolisian, dengan Kementerian Perhubungan, kita terapkan delaying system. Kemudian kita juga maksimalkan buffer zone ini untuk menampung seluruh kendaraan. Kemudian kita juga koordinasi dengan BMKG, BBTD, ketika mereka misalnya memberikan rekomendasi untuk tidak berlayar, maka kami harus mematuhinya. Ya, Radi, berikut merupakan dari pernyataan Dirut PT SDP yang mengatakan memang tidak akan memberi toleransi jika terjadinya cuaca buruk, yang dimana memang dari BMKG sendiri memprediksi bahwa 1 pekan dari libur Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi cuaca buruk. Jika melihat tadi malam ini, Radi, di Pelabuhan Merak, cuaca terkait di Pelabuhan Merak ini cukup hujan hingga pagi hari. Namun jika kita melihat pada saat hari ini, untuk cuaca di Pelabuhan Merak ini masih terpantau tidak adanya hujan dan angin kencang. Memang jika kita menghitung bahwa dari H-10 hingga hari ini atau H-2 libur Natal ini sudah sebanyak 185 trip dilakukan di Pelabuhan Merak menuju Bakahuni. Dan selain itu juga lebih dari 300.000 penumpang sudah melakukan perjalanan menuju ke Bakahuni. Memang jika dikatakan untuk jadwal ataupun jam yang lebih diminati pada Tahun Baru ini terjadi pada siang hari hingga sore hari, berbeda pada saat waktu mudik, Radi, yang lebih diminati pada malam hari. Radi. Ya, sebelumnya BMKG juga sudah mengatakan bahwa jika ingin melakukan aktivitas atau perjalanan mudik Natal dan Tahun Baru misalnya, itu bisa memantau situs BMKG 6 hari sebelumnya, sudah bisa terprediksi cuaca buruk akan terjadi atau tidak, sehingga mereka bisa berhati-hati, bisa lebih waspada untuk melakukan perjalanan mudik, termasuk di Pelabuhan Merak, Banten. Terima kasih jurnalis Kompas TV Eril Wiranata, juru kamera Jamsari serta pilot drone Bodia Vimala yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melaksanakan tes urin terhadap sopir bus angkutan pariwisata. Lengkapnya kami punya informasi dan ulasannya setelah jeda. Dipandu rekan saya Friska Clarissa sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar melaksanakan tes urin terhadap sopir bus angkutan pariwisata. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan dan menjamin keselamatan transportasi serta kenyamanan wisatawan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. 50 orang sopir bus diperiksa dan hasilnya seluruhnya dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar, Iwayan Artawan, bilang tes urin ini merupakan langkah deteksi dini untuk memastikan pengemudi dalam kondisi sehat dan layak mengemudi. Terlebih mereka mengangkut wisatawan mancanegara.
kolaborasi dengan BNN Kabupaten Gianyar, dengan Polres Gianyar untuk melaksanakan tes narkoba untuk para supir travel dimaksud. Kami memastikan bahwa kegiatan keselamatan di jalan itu terjamin karena yang para driver angkut adalah orang-orang penting karena mereka tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai negara. Sementara itu, operasional angkutan barang di Bengkulu mulai dibatasi selama momen Natal dan Tahun Baru 2026. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 3 Bengkulu dan Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin keselamatan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas di wilayah Bengkulu selama periode tersebut. Waktu pengaturan lalu lintas sudah mulai diberlakukan sejak 19 Desember 2025 lalu hingga 4 Januari 2026 mendatang. Barang khususnya barang-barang yang boleh masuk itu ke Bengkulu terutama seperti sembako ya, bahan pokok, kemudian bahan pangan, kemudian ada lagi untuk bahan bakar ya BBM, kemudian ada lagi untuk pengiriman uang, terus paket-paket dan segala macam. Jadi yang kalau tidak boleh itu biasanya batu bara, nggak bisa. Lalu bagaimana kesiapan transportasi umum di libur Nataru kali ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat transportasi Yayat Supriyatna dan Tata Kota, juga anggota Komisi 5 DPR RI Bakri. Selamat malam Pak Bakri, Pak Yayat. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam juga Mbak Priska, Pak Yayat yang hormati, dan juga para nonton. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya mau tanya ke Pak Bakri dulu. Kalau sejauh ini pengawasan yang dilakukan Komisi 5 DPR, terutama terhadap kesiapan transportasi umum menjelang libur Nataru, apa saja catatannya Pak? Ya Mbak, baik, terima kasih tentunya Pak Yayat yang saya hormati, tentunya para nonton Kompas TV yang saya banggakan. Jadi kalau terkait dengan yang namanya Nataru, ya, Lebaran, dan tentunya acara-acara besar itu selalu Komisi 5 DPR RI memanggil mitra-mitra kami, terutama Kementerian Perhubungan, ya, itu PU, BMKG, Basarnas, dan Kakor Lantas, karena menyangkut mereka-mereka itu sangat terkait. Nah, oleh sebab itu kemarin kami sudah memanggil dalam rangka persiapan untuk menyambut Natal Tahun Baru. Nah, dari persiapan mereka itu semuanya cukup bagus ya. PU, Perhubungan, apalagi BMKG, Basarnas, mereka sudah koordinasi dengan baik dan sudah mempunyai tugas tupoksi masing-masing. Ya. Sudah punya tugas tupoksi masing-masing mereka, sehingga tinggal koordinasi yang baik. Nah, memang ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan pada saat rapat kemarin dengan mitra-mitra kami itu terkait dengan cuaca ya, cuaca yang cukup tidak bersahabat ini, yang berubah-berubah. Apalagi baru kemarin juga kita berbelasungkawa atas musibah banjir bandang yang menimpa keluarga besar kita dari Sumatera Utara, Aceh, dan Padang. Tentu juga daerah-daerah lain ini sudah masuk ke Jawa lagi. Oleh sebab itu lebih banyak kita bicara terkait dengan kondisi pemberitahuan cuaca, dan termasuk juga perbaikan jalan-jalan. Nah, karena kita tahu bahwa dengan adanya penghematan efisiensi anggaran ini juga tidak mengganggu. Ya. Nah, kita minta Kementerian PU itu betul-betul fokus memperbaiki jalan, membuat posko-posko bersama. Jadi tidak diragukan sebenarnya. Oleh sebab itu, nah ini yang terjadi barusan ini, terjadi kecelakaan ini, saya pikir memang kebanyakan kecelakaan itu kalau bukan dari segi armadanya kendaraannya, itu kemanusiaannya. Nah, saya juga heran ini, ada umur anak 22 tahun yang memang juga tidak berpengalaman membawa kendaraan yang cukup. Ya. Nah, baik. Nah, soal ini saya ke Pak Yayat. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Bakri bahwa keselamatan ini hal yang penting. Ya memang kalau bicara soal musim mudik,
tidak bisa bicara kenyamanan kelancaran tanpa aspek keselamatan. Karena satu nyawa tentu saja berharga. Kalau dalam kasus kecelakaan ada sopir pengganti misalnya, ada yang sudah uji kelaikan tapi pada praktiknya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini apa sih sebenarnya yang jadi harus segera dibenahi di musim libur Nataru ini, Pak Yayat? Ya, khususnya untuk angkutan umum, ya kemarin itu Menteri Perhubungan sudah mengatakan ada sekian ratus kendaraan umum yang sudah lolos rem cek ya. Artinya pengecekan kendaraan itu sangat penting. Artinya apa? Di sini bukan hanya kendaraan yang sehat, pengemudinya juga sehat. Tadi Pak Basri mengatakan bahwa apapun yang kita amati dari kondisi kendaraan bahwa dia layak jalan, tapi para pengemudinya juga harus lolos dalam konteks untuk pemeriksaan kesehatan, kelelahan. Ingat ya, ini kan rata-rata perjalanan durasi itu kalau antar wilayah, antar kota itu bisa lebih 2-3 jam, bahkan bisa sampai 10 jam. Artinya di sini daya tahan dari para pengemudi, tidak ngantuk, tidak lelah, itu harus juga menjadi perhatian. Nah, itu yang rem cek. Yang kedua, di internal operator. Khususnya ya, ini internal operator untuk angkutan umum, kita minta betul-betul mengawasi siapa yang mengemudi, bagaimana kondisi kendaraan, itu betul-betul harus diteliti satu persatu. Nah, sekarang kita catat, selain aspek operasional angkutan umum, kan kita harus memetakan bagaimana pola perjalanan yang terjadi. Ternyata data menunjukkan hampir lebih dari 42% itu menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini penting bagi kita ya. Kalau untuk angkutan umum boleh dilakukan pemeriksaan, pengecekan, bahkan sampai untuk menetapkan siapa yang membawanya. Tapi kalau kendaraan pribadi ini sangat tergantung kepada masing-masing individu. Pemiliknya Pertama harus diakui kendaraannya harus betul-betul sehat. Yang kedua, minimal untuk jalan jauh supirnya tidak 1 atau 2 gitu. Itu penting bagi kita. Nah, selain masalah aspek dari kendaraan pribadi khususnya roda 4, yang lain yang menarik adalah sesudah kendaraan pribadi itu ada sepeda motor. Sepeda motor ini lebih parah lagi kan, kalau betul-betul tidak diperhatikan aspek penting dari perjalanan. Dan diingatkan tadi oleh Pak Bakri dalam dialog dengan kementerian, itu aspek cuaca sangat mempengaruhi pola perjalanan khususnya bagi sepeda motor. Nah, dari seluruh moda-moda pilihan kita itu memang yang paling aman pada moda yang betul-betul sudah terjadwal. Apa itu? Kereta api, pesawat. Nah, itu akan lebih mudah pemantauannya, pengendaliannya. Tapi kalau sudah kendaraan pribadi, sepeda motor, bus, travel, nah itu kembali kepada masing-masing pengemudinya atau bagi mereka yang melakukan perjalanan. Tapi kalau yang terjadwal seperti kereta api maupun pesawat itu tingkat minimal kecelakaannya rata-rata risikonya sangat kecil. Ya, dan berbagai moda transportasi treatmentnya juga berbeda, pengawasannya pun berbeda. Nah, bagaimana untuk mengawasi masing-masing moda ini? Saya akan bahas ini usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Sapa Indonesia Malam masih membahas kesiapan transportasi umum terutama di libur Nataru kali ini bersama dengan Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dan tata kota, serta Pak Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Saya lanjutkan lagi tadi, bahwa memang setiap moda transportasi akan beda juga skema pengawasannya, betul Pak Bakri ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih? Karena kan kalau bicara soal libur Nataru ini terbagi di beberapa fase, biasanya puncaknya itu sebelum Natal dan nanti sebelum Tahun Baru dan setelahnya. Ya Mbak, jadi memang yang dikatakan Pak Yayat tadi memang kalau bicara angkutan-angkutan umum ya, kereta api, pesawat yang berjadwal itu insya Allah mudah-mudahan. Karena mereka akan dihukum oleh penumpangnya nanti kalau mereka tidak disiplin. Nah, tapi kalau angkutan darat ini seperti bus ataupun kendaraan pribadi ini menjadi pengawasan. Oleh sebab itu saya pikir memang perlu kedisiplinan, ketegasan ya. Jadi tidak salah kalau Kakor Lantas ataupun perhubungan itu ada setiap titik itu ada tempat pemberhentian dan pemeriksaan. Gitu. Karena memang kata kawan-kawan juga banyak supir-supir itu sistemnya sistem kontrak aja, sistem apa ya istilahnya supir tembak. Mereka tidak kerja tetap.
Jadi kadang-kadang ya kapan dibutuhkan, kapan apa, apalagi lagi model-model begini, ya perlu diantisipasi. Banyak kendaraan-kendaraan yang kadang-kadang dirumahkan karena rame, penumpang ya diaktifkan. Begitu juga ada supir yang kadang-kadang hanya bisa bawa kendaraan-kendaraan karena banyak dibutuhkan, dipergunakan. Oleh sebab itu saya sepakat, jadi supir-supir ini perlu dijadikan pegawai tetap, perlu dikasih sertifikat, perlu ada pembinaan. Ya artinya dipakai tidak dipakai mereka tetap ada intensifnya. Jangan sampai mereka akhirnya berubah. Ya yang biasa mungkin kerja apa, tahu-taunya lagi musim gini mereka begitu. Nah oleh sebab itu saya sepakat sekali bahwa perketat disiplin mereka. Kalau perlu tadi saya bilang sama Pak Yayat, kita kasih sanksi kepada PO-nya ataupun perusahaannya. Ya, karena bagaimanapun juga mereka harus bertanggung jawab. Kalau tidak begitu tidak ada efek jerahnya. Saya pikir demikian. Mbak Rizka. Iya Pak Bakri, kalau bicara soal sanksi ini Pak Yayat, apakah memang sejauh ini tidak ada sanksi yang punya efek jera? Karena kan kalau bicara soal libur Nataru, libur Lebaran yang memang banyak pergerakan orang, ya momentum yang dimanfaatkan begitu Pak Yayat. Ya, ini dilema juga bagi kita. Pada saat puncak pelayanan itu dibutuhkan ketersediaan armada untuk melayani. Jadi biasanya pengenaan sanksi itu dilakukan ketika hasil evaluasi sudah dilakukan, ditemukan ada indikasi pelanggaran-pelanggaran. Nah, tapi sebelum sampai kepada operasional, itu kan laporan dari Kementerian Perhubungan mengatakan hampir 47.000 kendaraan darat yang khususnya untuk pelayanan itu sudah dilakukan pemeriksaan, rem check-nya ya. Artinya betul-betul dicek itu kondisi kendaraan layak jalan atau tidak. Tetapi sekali lagi sekalian, dari sekitar sekian jumlah kendaraan tersebut, kita kan ingin tahu berapa ketersediaan tenaga operator yang menyiapkan driver yang siap untuk melakukan perjalanan dalam kondisi sehat, kondisi fisiknya bagus. Karena dari hasil penelitian dari KNKT, biasanya kalau ingin dilakukan pemeriksaan kesehatan, banyak supir yang tidak mau dicek kesehatannya. Apakah kolesterolnya tinggi, lagi pening, dan sebagainya. Kalau dia misalnya memaksakan diri walaupun dia sakit karena keterpaksaan itu yang kadang-kadang tidak terbuka. Ini persoalan kesehatan. Yang kedua misalnya selain angkutan darat kan pengecekan operasional layak operasional untuk kapal laut juga dan penyeberangan sudah dilakukan. Hampir datanya itu 816. Sementara pesawat juga demikian. Nah, yang menarik juga pada pelayanan di kereta api. Nah, ini kan sebetulnya laporan-laporan teknis dari seluruh operator moda yang siap melayani itu kan kembali harus dicek di lapangan dengan kesiapan tenaga operasionalnya. Kalau kendaraannya siap, kembali tadi kata Pak Bakri, aspek cuaca itu menjadi sangat penting untuk diantisipasi. Kalau saya mengatakan, satu, semua moda secara fisik kendaraannya layak jalan. Tinggal bagaimana antisipasi terkait faktor cuaca. Yang agak parah, yang mungkin perlu kehati-hatian adalah pada kendaraan pribadi, khususnya pada sepeda motor. Ini yang terus terang aja, jumlahnya ini nomor 2 sesudah mobil pribadi. Nah, kita ingin tahu, sebetulnya perjalanan sepeda motor itu jarak tempuhnya berapa, titik kelelahannya di mana. Nah, kalau kita lihat fenomena yang terjadi, misalnya jarak terjauh antara Jakarta sampai Lampung, menyeberang dia, itu biasanya banyak yang menggunakan sepeda motor. Yang kedua, dari jarak Jakarta sampai Jawa Tengah. Karena kita ingat, ternyata data menunjukkan pola perjalanan itu paling banyak ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Artinya apa? Pengawasan, pemantauan terkait kendaraan pribadi khususnya sepeda motor maupun kendaraan roda 4 itu harus dipantau pada wilayah-wilayah yang paling banyak tujuan perjalanannya. Nah, yang kedua dalam konteks nanti pemanfaatan hari libur itu yang perlu diantisipasi adalah potensi bangkitan kemacetan pada destinasi wisata. Nah, ini catatan ya, yang harus waspada. Yogyakarta. Ini Yogyakarta jadi pilihan menarik ini. Betul. Hampir 5,15 juta ya, karena kan Bali katanya agak turun nih. Selain Yogyakarta, kemudian perjalanan ke Bandung, ya kan? Malang dan Denpasar. Ini adalah wilayah destinasi yang paling banyak tujuan perjalanan. Ini data dari BKT. Artinya apa? Dari kementerian oke, tapi bagaimana di tingkat pemerintah daerah? Ya, kita kan tahu pada kondisi sekarang kesiapan pengawasan di lapangan itu terbatas. Apalagi mohon maaf nih Pak Bakri, anggaran kita terbatas nih. Ada efisiensi ya kan?
Nah, kita belum lihat nih peran-peran dari CSR atau bantuan-bantuan dari badan usaha yang mau menyediakan pos-pos kesehatan dan pelayanan mudik dan arus balik. Saya hanya mengingatkan, tadi wilayah-wilayah yang kita sebutkan tadi, ya selain perjalanan jauh dan tujuan perjalanannya, tolong dicek pada wilayah yang paling besar potensi tujuan perjalanan wisata yang saya sebutkan tadi. Nah, biasanya disitulah kita ingin tahu apakah pemerintah daerah siap atau tidak. Itu menjadi catatan penting. Yang menjadi khawatiran kita kan justru persoalannya bukan pada perjalanannya, tapi pada daerah tujuan wisata yang tidak terpantau. Aman di perjalanan, tapi di tujuan itulah kekacauan atau chaosnya suka terjadi. Ini sudah sampai sejauh ini atau tidak, Pak Bakri? Menarik tadi dari yang Pak Yayat sampaikan, di tengah efisiensi, apakah sampai ke tingkat pemerintah daerah sudah menyiapkan di musim libur Nataru ini agar tidak hanya di perjalanan, tapi di destinasi-destinasi yang jadi pusat keramaian juga sudah siap? Iya, saya pikir Mbak, itu salah satu yang kita bicarakan kemarin pada saat rapat persiapan Nataru itu adalah mengantisipasi daerah-daerah wisata-wisata baru ya, wisata-wisata baru akan bertumpuk di sana. Selain juga bicara tentang kondisi cuaca juga termasuk itu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa kita juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan ya, melalui Menteri Perhubungan, bahwa tingkat kecelakaan memang kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jauh menurun ya. Tapi sekali lagi ini kita harus disiplin. Ini kita yang menjadi masalah orang kita Indonesia ini, disiplinnya ini kadang-kadang sudah tidak boleh dilarang stop, masih stop, tidak boleh apa, masih apa. Nah, oleh sebab itu disiplin. Maka dari itu penegakan hukum lalu lintas di jalan terhadap kendaraan-kendaraan yang kira-kira yang tidak memenuhi syarat ataupun apa, itu harus betul-betul ditindak. Tadi yang dikatakan oleh Pak Yayat ada 47.000 kendaraan sudah ramcek, betul. Betul, saya pikir memang itu salah satu upaya daripada Kementerian Perhubungan untuk mengurangi, tapi balik-balik lagi manusianya. Nah, oleh sebab itu, disiplin orang ini perlu diberikan sanksi. Nah, sanksi daripada orang-orang yang betul-betul tidak mampu. Jangan sampai dengan adanya supir-supir tembak ini ya mereka bawa kendaraan dengan berbagai macam bentuk, apalagi kondisi kendaraan, mungkin dia dulu pernah bawa mobil 5 tahun 6 tahun yang lalu, sekarang dibutuhkan kondisi udah lain, melihat kendaraan juga lain, apalagi namanya kendaraan-kendaraan itu juga perlu adaptasi. Kalau kita tidak pernah bawa kendaraan disuruh bawa itu juga harus penting juga. Nah, jadi kembali lagi bahwa kesiapan kami di DPR sudah melakukan kunjungan di berbagai daerah ya, dalam rangka persiapan Nataru seperti ke Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, ya Kalimantan Barat, Bali, termasuk Sumatera Utara, termasuk Papua. Kita sudah melakukan kunjungan. Alhamdulillah mereka kesiapannya cukup bagus. Posko-posko sudah ada. Kita mengapresiasi Kementerian Perhubungan. Tapi kembali lagi, apa yang disampaikan pada saat rapat itu apakah dilaksanakan oleh tidak atau di bawah. Nah ini. Dan juga yang penting lagi adalah faktor manusianya. Karena sebagian besar kecelakaan ini bukan hanya kendaraan tapi faktor manusianya. Oleh sebab itu perlu penegakan sanksi kepada kendaraan-kendaraan ataupun PO-PO yang tidak melaksanakan aturan itu. Itu loh Mbak Rizka. Dan kalau evaluasi nanti setelah libur Nataru itu tentu penting. Apalagi untuk menyambut momen setelah ini, ada Lebaran dan juga momen-momen penting lainnya. Tapi Pak Yayat, ya betul. Tapi kalau Pak Yayat... Betul Mbak. Betul, tapi memang yang kadang-kadang yang terjadi itu lagi. Iya, iya, karena memang ini kan sebenarnya pola ya berulang. Kita sudah lihat pola pergerakannya, memang ada kondisi yang berbeda-beda sebelum COVID, setelah COVID, lalu juga ada cuaca buruk. Nah Pak Yayat, kalau evaluasi di tengah libur Nataru ini berlangsung, apa sebenarnya yang harus dilihat? Jadi kalau misalnya ada hal yang belum terpenuhi, itu bisa langsung di checklist, diperbaiki. Biasanya begini, kita punya pengalaman dari arus mudik, arus balik Lebaran. Indikator kelancaran kesuksesan itu biasanya 2 diukur. Jalan tol lancar atau tidak. Itu biasanya orang melihat dari Jawa sampai ke Semarang, ya Jakarta Semarang sampai ke sana. Itu kan bangkitan tadi katakan hampir sebagian besar dominasi kendaraan pribadi. Jalan yang paling bisa diatur itu adalah jalan tol. Kecepatan, pengarus arus lalu lintas dan sebagainya, itu bisa diprediksi lah bagaimana jumlah dan bangkitannya. Yang kedua, pada jumlah kecelakaan. Nah, biasanya kalau teman-teman di DPR suka ke kementerian, bagaimana dengan indikasi kecelakaan? Apakah ada peningkatan, ada penurunan atau tidak? Nah, kalau kecelakaan menjadi indikator, berarti 2 faktor yang kembali kita mengatakan, pengecekan kendaraan sama kesehatan para pelaku perjalanan itu sendiri. Karena yang tidak bisa kita catat gini ya,
Di mana potensi kecelakaan itu terjadi? Pada kawasan atau ruas jalan yang punya potensi kemacetan atau bangkitan tinggi. Ya. Contohnya apa? Jakarta Cikampek itu betul-betul wilayah pintu keluar menuju Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Ya. Kemudian yang di internal Jawa Barat, Jakarta, Bogor, Ciawi, Puncak, itu jadi drama biasanya ya kan. Ya. Kemudian Semarang, Solo, bahkan sekarang udah akses jalan tol yang sampai ke Klaten atau ke Prambanan itu sudah bisa untuk memperhatikan bangkitan ke arah Yogyakarta. Baru nanti yang menarik adalah wilayah yang paling rawan yaitu Cikampek, Palimanan, itu kan Cipali itu kan wilayah yang paling rawan. Pemetaan itu kan sudah terpetakan, tinggal bagaimana rambu informasi itu sampai kepada masyarakat. Maka saya bilang, siapa menjadi call centernya di sini? Siapa yang menjadi pembantunya? Korlantas, Jasa Marga, atau Kementerian Perhubungan yang akan bertindak. Jadi saya kira kalau memang di ruas jalan tol tanggung jawabnya Korlantas lah yang memberikan panduan. One way-nya kapan, dua arahnya bagaimana. Karena pengalaman kita, ada satu yang menarik dalam pola perjalanan itu. Masyarakat itu biasanya ya, antara pilihan diskon tarif tol sama one way, dia lebih milih one way dibandingkan diskon tarif. Karena ya untuk kelancaran itu ya. Kapan kelancarannya? Nah, informasi ini menjadi penting untuk diupdate kepada masyarakat. Informasi yang penting-penting itulah terus harus disosialisasikan agar kelancaran tetap terjadi. Kita harapkan lancar di libur Nataru ini di berbagai moda transportasi agar bisa tidak hanya lancar ya, tapi selamat itu yang jadi hal utama yang harus dipenuhi. Terima kasih Pak Yayat Supriyatna, pengamat transportasi dan tata kota. Terima kasih juga Pak Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI. Terima kasih Mbak Prisca, salam hormat saya Pak Yayat. Sama-sama. Terima kasih. Berikutnya saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan semua persiapan pengamanan malam Natal sudah dimaksimalkan. Kapolri berharap pelaksanaan ibadah dan misa malam Natal berjalan aman dan lancar. Informasinya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pastikan semua persiapan pengamanan malam Natal sudah dimaksimalkan. Kapolri berharap pelaksanaan ibadah dan misa malam Natal berjalan aman dan lancar. Kapolri bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih meninjau beberapa gereja di Jakarta. Salah satunya adalah Katedral Jakarta. Kapolri menyatakan Polri menurunkan 147.000 personel gabungan untuk pengamanan operasi Natal dan Tahun Baru. Polri juga mendapat bantuan dari Ormas seperti Banser dan Kokam untuk pengamanan gereja yang menyelenggarakan ibadah dan misa malam Natal. Kapolri berharap seluruh rangkaian kegiatan malam Natal berjalan dengan aman dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan-rekan TNI, stakeholder terkait, teman-teman dari Ormas, Banser, Kokam, dan yang lain yang telah ikut membantu, dan ini merupakan bagian dari wujud bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang terus menjaga persatuan dan kesatuan, dan kita berdoa semuanya agar seluruh rangkaian ibadah misa Natal baik hari ini maupun nanti di pergantian tahun semuanya bisa berjalan. Dan usai dari Katedral Jakarta, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah menteri serta Gubernur Jakarta lanjut meninjau Gereja Immanuel Jakarta. Kapolri dan rombongan pejabat tinggi negara ini memantau langsung pengamanan malam Natal di Gereja Immanuel. Sementara Menko Polkam Jamari Caniago mengajak umat Kristiani untuk turut mendoakan korban bencana di berbagai daerah. Kami juga mengajak jemaat semua untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita yang berada di daerah yang dilanda bencana, baik di Jawa Tengah,
di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Semoga kita semua bisa mengatasi kesulitan mereka bersama-sama dengan mereka, agar mereka juga bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya bagi mereka. Misa Natal di Gereja Katedral digelar hari ini dan besok 25 Desember 2025, dan hari ini misa digelar pukul 17 dan 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara besok digelar 4 sesi mulai dari setengah 9 pagi hingga 6 sore. Umat Katolik yang ingin beribadah di katedral diimbau melakukan registrasi daring untuk menghindari antrean di depan gereja. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, ibadah malam Natal di Gereja Toraja Jemaat Telo Batua berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Jemaat diajak merenungkan makna Natal sebagai wujud kasih dan damai, serta memperkuat kebersamaan serta kepedulian sosial. Kami ajak Anda untuk memantau suasana malam Natal di Jakarta dan Makassar bersama jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan di Katedral Jakarta dan Wafik Azizah di Gereja Toraja Jemaat Telo Batua Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke katedral terlebih dahulu. Ada Niko Anggriawan di sana. Niko, bagaimana kondisi jalannya misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta malam hari ini? Ya, Radi dan juga saudara, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tadi misa Natal sesi pertama yang digelar pada tanggal 24 Desember 2025 atau hari ini sudah rampung digelar. Masyarakat sudah mulai berangsur-angsur keluar dari gereja untuk kembali ke rumahnya masing-masing, dan tentunya kalau misalnya saat ini berdasarkan pantauan kami, umat Katolik yang ingin melaksanakan misa Natal di sesi kedua yang nantinya akan berlangsung pada pukul 8:30 malam ini mulai berangsur-angsur masuk ke dalam gereja untuk nantinya mereka bisa menempati tempat yang terbaik di dalam gereja. Ada aturan yang disampaikan langsung oleh panitia penyelenggara misa Natal di Gereja Katedral pada hari ini. Di antaranya adalah meminta umat Katolik yang ingin beribadah di Gereja Katedral terlebih dahulu melakukan registrasi secara daring untuk nantinya mereka bisa terhindar dari penumpukan umat Katolik yang nantinya akan melakukan registrasi di pintu masuk. Apabila Anda belum melakukan registrasi, nantinya panitia akan meminta Anda melakukan registrasi terlebih dahulu, dan tentunya untuk menghindari hal tersebut lebih baik 30 menit atau 1 jam sebelum dilakukannya ibadah misa Natal yang nantinya akan digelar pada pukul 8:30 malam, Anda terlebih dahulu melakukan registrasi secara online. Dan kalau misalnya kita melihat imbas dari keluarnya maksud kami umat Katolik yang keluar dari Gereja Katedral ini membuat situasi kondisi di jalan raya depan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal ini sempat tersendat, dan nantinya apabila sudah mulai sesi kedua pada pukul 8:30 malam nantinya situasi jalan atau arus lalu lintas di depan Gereja Katedral ini mulai berangsur-angsur membaik. Dan kalau misalnya berbicara terkait dengan keamanan, juga saat ini ada aparat gabungan dari TNI Polri, ada juga unsur-unsur ormas seperti Banser, dan melakukan pengamanan terlebih dahulu, memeriksa barang bawaan para umat Katolik sebelum memasuki Gereja Katedral untuk nantinya akan melakukan misa Natal pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sempat ada peninjauan langsung dari pemerintah, baik itu dari Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kabinet Merah Putih maksud kami, lalu kemudian ada Kapolri, ada Panglima, dan mereka meninjau keberlangsungan proses misa Natal yang berlangsung di Gereja Katedral pada sore hari tadi. Dan selain itu juga meminta umat Katolik untuk berdoa kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di Sumatera. Radi. Ya, tentu saja iringan doa dari umat Katolik yang pada malam Natal, misa Natal di Gereja Katedral Jakarta juga teriring untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang tengah mengalami bencana di sana. Oke, baik. Dari Gereja Katedral di Jakarta kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk melihat bagaimana ibadah malam Natal di Gereja Toraja
Jemaat Telo Batua. Ada di sana jurnalis Kompas TV Wafik Azizah. Wafik, bagaimana jalannya ibadah malam Natal di Gereja Toraja Jemaat Telo Batua di Makassar? Iya, selamat malam Hadi dan juga saudara. Ibadah Natal pada malam hari ini di Gereja Toraja Talo Batua, Kota Makassar berlangsung sangat hikmat dan juga penuh sukacita. Sejak sore tadi jemaat sudah berdatangan untuk mengikuti ibadah yang dimulai sekitar pukul 6 petang tadi waktu Indonesia Tengah. Ibadah pada malam hari ini diikuti sekitar 500 jemaat yang ikut untuk beribadah pada malam hari ini. Di mana saudara Gereja Toraja Jemaat Talo Batua Kota Makassar ini ibadah pada malam hari ini dipimpin langsung oleh Pendeta Samuel Lobo yang memimpin ibadah. Yang unik dari prosesi ibadah pada malam hari ini dipimpin langsung oleh Pendeta Samuel Lobo yang memakai pasapu sadan, yaitu penutup kepala bagi masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tentunya pada malam hari ini, ibadah ini, pendeta mengajak kepada seluruh jemaat untuk merenungkan makna Natal sebagai peristiwa kasih dan damai bersama dengan keluarga. Tentunya dalam perayaan Natal pada tahun ini juga jemaat diimbau untuk bisa memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat, seperti gaya dari suku Toraja yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan juga semangat kepedulian kepada masyarakat sangat dijunjung tinggi oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan. Rangkaian ibadah yang sudah berlangsung sejak 6 sore waktu Indonesia Tengah tadi itu diawali dengan puji-pujian, pembacaan firman Tuhan, serta doa bersama. Dan tentunya ibadah pada malam hari ini juga ada musik gerejawi dan paduan suara untuk mengiringi jalannya ibadah yang berlangsung sangat hangat dan juga penuh sukacita. Bisa Anda dengarkan saudara di belakang saya saat ini rangkaian ibadah sudah selesai dari Gereja Toraja Jemaat Talo Batua sedang membagikan door prize dan juga hadiah Natal kepada para jemaat yang telah setia untuk mengikuti serangkaian ibadah pada malam hari ini. Tentunya Gereja Toraja Jemaat Talo Batua ini merupakan salah satu gereja Toraja yang sangat aktif di Makassar, aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan dan juga aktif dalam aktivitas sosial di Kota Makassar. Ibadah pada malam hari ini berlangsung dengan tertib dan aman. Juga ada aparat keamanan yang juga hadir untuk bisa memantau bagaimana jalannya pelaksanaan ibadah pada malam hari ini agar jemaat bisa mengikuti ibadah dengan hangat dan juga penuh sukacita. Hadi. Ya, tidak kalah hikmat tentu saja jemaat Gereja Toraja Jemaat Telo Batua ini juga ikut beribadah dengan sangat hikmat dan mendoakan kepada saudara-saudara kita yang juga membutuhkan di Sumatera. Tadi prinsip gotong royong juga dikedepankan, termasuk juga tadi di Gereja Katedral Jakarta yang sudah dilaporkan juga sebelumnya oleh jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Terima kasih Wafik Azizah dan juga Niko Anggriawan melaporkan masing-masing dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan informasi dari Stadion Santiago Bernabeu, rumah dari klub sepak bola Real Madrid yang disulap menjadi destinasi baru untuk merayakan Natal di Spanyol. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Stadion Santiago Bernabeu bersolek. Rumah klub sepak bola asal Spanyol Real Madrid disulap menjadi destinasi baru untuk merayakan Natal di Spanyol. Tidak hanya gemerlap hiasan Natal, sejumlah atraksi dan wahana permainan juga menjadi daya tarik pengunjung. Stadion Santiago Bernabeu menjadi taman hiburan spesial Natal tahun ini. Pengunjung dapat naik berbagai wahana mainan seperti komedi putar hingga menikmati hiburan pemain sirkus di dalam rumah klub Real Madrid ini. Pengunjung juga bisa bermain ice skating atau seluncur salju dan wahana es lainnya. Jumlah hiburan dan atraksi di Santiago Bernabeu ini berlangsung dari tanggal 23 hingga 31 Desember mendatang.
Sementara di Tiongkok, patung manusia salju raksasa jadi daya tarik baru jelang perayaan Natal di kota Harbin, Provinsi Heilongjiang. Patung manusia salju ini memiliki ketinggian 19 meter sepanjang dan panjang 14 meter, serta lebar 11 meter yang diukir dari 3.500 meter kubik salju. Harbin sendiri juga sering disebut sebagai kota es negeri tirai bambu yang telah menarik lebih dari 90 juta pengunjung serta menghasilkan pendapatan hingga 19,4 juta dolar Amerika Serikat tahun lalu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam kali ini. Kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro, berterima kasih atas kebersamaan Anda selama 2 jam. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih Anda telah menyaksikan